Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di acara informasi terkini Inframe. Dan pemirsa, Anda mungkin saat ini masih terus update terkait dengan apa-apa yang ada di Palestina, utamanya di Gaza. Terutama untuk kali ini kita akan fokus di relawan-relawan kita dari Mercy. Nah, ini satu hal yang menjadikan satu kebahagiaan karena satu dokter yang terakhir bisa masuk di jalur Gaza. Semula ada 5 dokter yang baru masuk. Semula ada Dokter Dede, Dokter Farhan, Dokter Ginta, Dokter Dina, kemudian yang terakhir ini adalah Dokter Gigi, Dokter Gigi Elizabeth Elsari. Dan di seberang sana ada saudara kita yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa terus bisa mengupdate pula informasi-informasi terkini dari Gaza di Indonesia, untuk Indonesia ya. Ada rekan Fikri Rohiul Haq. Mohon maaf salah. Rofiul Haq. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk saat ini? Sepertinya kok agak lelah begitu. Alhamdulillah kabar baik Mas, ya, dalam kondisi baik kita. Iya, Mas Fikri, kebahagiaan tentu saja didapatkan dengan berkumpulnya kembali satu tim dari Mercy. Nah, ini bagaimana perjuangan yang dilakukan menempuh perjalanan yang tidak aman-aman saja terkait dengan Dokter Sari. Ya baik, memang Dokter Sari adalah salah satu tim EMT 4 ya, karena memang sebelumnya ada tim EMT Emergency Medical Team dari Mercy Indonesia itu sudah berhasil 3 tim dari tim EMT 1 masuk pada awal yaitu pada tanggal 18 Maret 2024. Kemudian masuk lagi tim EMT 2, setelah itu masuk lagi tim EMT 3, dan di EMT 3 memang sebenarnya dijadwalkan keluar itu pada tanggal 6 Mei ya, tanggal 6 Mei, dan sebenarnya tim EMT 4 itu juga seharusnya tim Dokter Sari itu dijadwalkan masuk pada jalur Gaza itu pada tanggal 6 Mei 2024, namun karena ada serangan darat yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel pada tanggal hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sehingga ada penundaan dari baik yang masuk maupun yang keluar, sehingga yang keluar pun bertahap harusnya keluar melalui perbatasan border Rafah, namun mereka harus keluar melalui perbatasan Karim Shalom ataupun perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan juga tim EMT 4 juga semuanya masuk melalui perbatasan Karim Shalom atau perbatasan Israel. Jadi jalurnya bukan dari Mesir masuk ke Gaza, namun melalui Jordan, kemudian melintasi Israel, kemudian baru berhasil masuk ke jalur Gaza. Dan memang sebenarnya perjuangan tentu yang sangat dirasakan oleh tim EMT 4, di mana sebelumnya sebenarnya sangat-sangat lancar aja pada EMT 1, 2, dan juga 3. Namun saat ini tim EMT 4 juga mereka paling lama menunggu di Mesir itu. Saya sempat mewawancara Dokter Sari ketika baru berhasil masuk, itu mereka sampai menunggu sampai 7 minggu ya, sampai 7 minggu baru mereka berhasil masuk ke jalur Gaza, baik menunggu di Mesir itu sendiri maupun mereka menunggu di Jordan. Artinya mereka menunggu dari Mesir dan juga Jordan itu selama 7 minggu baru mereka bisa berhasil masuk ke jalur Gaza pada beberapa waktu lalu, karena memang sebenarnya kuotanya sangat terbatas, di mana sebenarnya kalau mau masuk lewat Mesir itu kuotanya bisa lumayan cukup banyak, karena di EMT 1 itu ada 11 orang, tim EMT 2 ada 4 orang, tim EMT 3 ada 9 orang,
dan tim IMT 4 ini ada 7 orang sebenarnya, namun yang 2 sudah kembali, yaitu 2 perawat sudah kembali karena memang masa tugasnya juga sudah berakhir, masa cutinya maksudnya sudah berakhir di Indonesia, sehingga mereka harus kembali ke Indonesia untuk melanjutkan atau bertugas di Indonesia. Namun 5 dokter ini, ada dokter spesialis anestesi yaitu dokter Dede, ada dokter spesialis bedah umum, ada dokter Dina, dan juga ada dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan ya, dokter Ginta, dan juga ada dokter ada dokter umum yaitu dokter Farhan, dan juga saat ini dokter gigi yaitu dokter Ginta. Jadi mereka memang 5 orang ini masuk ke jalur Gaza dengan kemauan mereka sendiri, karena kita tahu bahwa saat ini ada peperangan darat sehingga lumayan sulit. Dan perbedaan border Rafah dan juga border Karim Shalom itu tentunya cukup berbeda ya, dimana sangat ketat sekali pemeriksaannya dan lain-lain tentunya, dan dengan batas maksimal jumlah barang yang dibawa, karena ketika tim medik dari Mercy Indonesia itu masuk melalui border Rafah, itu mereka bisa mereka bisa membawa barang-barang baik obat-obatan dan juga peralatan domestik lainnya, logistis lainnya ya, untuk misalnya didonasikan, atau obat-obatan ataupun alat kesehatan untuk didonasikan di jalur Gaza atau di rumah sakit. Namun untuk perbatasan Karim Shalom itu tentunya sangat terbatas, hanya bisa membawa 1 HP dan juga hanya bisa membawa 1 koper dan 1 tas ransel, sehingga tidak banyak yang bisa dibawa sebenarnya untuk didonasikan ke rumah sakit yang ada di jalur Gaza, karena tentunya rumah sakit sini masih terus membutuhkan obat-obatan dan juga tenaga medis. Sedangkan kalau kita belanja di jalur Gaza ini sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi yang ada di jalur Gaza tersisa, karena semuanya sudah dibombardir oleh pihak Israel, sehingga teman-teman itu mereka belanja di Mesir maupun di Jordan untuk memasukkan barang bantuan ke jalur Gaza. Ya, baik, Mas Fikri. Pemeriksaan yang ketat ini sebenarnya saya masih agak bingung. Yang memeriksa itu tentara Israel atau pasukan UN, United Nations? Ya, tentunya yang memeriksa antara kedua belah pihak ya, tapi yang paling sering yaitu dari pihak Israel ya, karena memang sebenarnya baik melalui perbatasan Rafah ataupun perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim itu sebenarnya semua izinnya itu tergantung dari pihak Israel, karena kita tahu bahwa sebenarnya mengapa seperti itu, maksud saya karena sebenarnya jalur Gaza ini sudah diblokade oleh pihak Zion Israel sudah 14 tahun yang lalu ya, dari sejak 2006 Israel memblokade jalur Gaza, sehingga yang keluar masuk itu baik yang keluar maupun yang masuk ke jalur Gaza itu dikontrol semua oleh Israel, walaupun perbatasannya perbatasan jalur Gaza dan juga Mesir, itu border Rafah. Namun pihak Mesir tidak mempunyai kekuatan atau yang lebih gitu, jadi Israel yang mengontrol perbatasan tersebut, baik di perbatasan border Rafah maupun border Karim Shalom, sehingga tentunya harus mengantongi izin dari Israel ini yang cukup sulit sebenarnya, karena kalau izin dari Mesir itu sendiri tentunya sangat diperbolehkan, apalagi oleh otoritas Palestina tentunya sangat dibolehkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, terutama tenaga-tenaga medis untuk masuk ke jalur Gaza. Namun yang sangat sulit untuk mendapatkan izin itu dari pihak Israelnya sendiri, di mana juga mereka juga mengatur persyaratan tertentu untuk masuk ke jalur Gaza. Ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, ataupun ada alat-alat juga yang sangat tidak dibawa, karena seperti itu bantuan-bantuan, truk-truk bantuan-bantuan juga
mereka yang mengontrol. Jadi seenaknya mereka apakah itu akan boleh dimasukkan atau tidak seperti itu. Karena sampai saat ini bantuan-bantuan juga belum bisa masuk ke jalur Gaza. Sudah 50 hari Israel menguasai Rafah, sehingga border Rafah juga masih tertutup, dan selama 50 hari ini tidak ada bantuan-bantuan sama sekali yang berhasil masuk ke Gaza melalui border Rafah ataupun dari Mesir, sehingga banyak penumpukan truk-truk di sana, bahkan bukan hanya di border Rafah ya, namun juga di border Karim Shalom itu juga masih tersisa 15.000 truk yang belum berhasil masuk ke jalur Gaza karena ditunda oleh pihak Israel ataupun dicegat oleh mereka ya. Dan juga border Rafah ini sangat penting sekali ya, bukan hanya untuk truk-truk, bukan hanya untuk jalur truk-truk bantuan saja, namun untuk masyarakat Gaza yang harus mereka berobat keluar dari Gaza, baik di Mesir, di Turki dan lain-lain. Kementerian Kesehatan Palestina mengupdate ada 25.000 sebenarnya yang pasien yang harus segera berobat di luar negeri, namun yang sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini yang hanya diperbolehkan hanya berjumlah 6.000 saja. Kenapa mereka harus berobat keluar? Karena memang penyakit yang kompleks dan segera membutuhkan tenaga medis yang mumpuni, karena sebenarnya di Gaza juga sangat mumpuni, tapi mungkin obat-obatannya sudah habis ataupun alat-alatnya juga sudah banyak yang rusak, sehingga mereka sebenarnya harus keluar ke jalur Gaza. Namun sampai detik ini border Rafah juga masih belum dibuka, baik untuk jalur bantuan maupun para pasien-pasien yang segera mendapatkan segera mendapatkan perawatan yang untuk keluar dari jalur Gaza, seperti itu, Mas. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang lain itu adalah ketika perjalanan dari Khan Yunis misalnya kemudian ke jalur Gaza, nah itu apakah tidak ada pengawalan dari UN atau ada tanda tertentu bahwa itu adalah satu armada yang tidak boleh diserang misalnya oleh orang Israel? Apakah ada bendera atau tanda-tanda lain yang di sana memungkinkan orang yang sudah mendapatkan jaminan atau izin tadi selamat sampai tujuan, Mas Fikri? Ya, perlu diketahui di sini kota Khan Yunis itu salah satu kota yang ada di jalur Gaza bagian selatan ya, karena memang jalur Gaza ini terpecah menjadi 3. Di Gaza Utara ada kota Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun, ada juga jalur Gaza bagian tengah yaitu Derbala, Nusairat, Al-Zawaidi dan juga yang lain-lain. Juga ada Gaza City sebenarnya, dan juga jalur Gaza bagian selatan ada kota Khan Yunis, juga kota Rafah, dan kota-kota lainnya. Nah, untuk perjalanan sendiri sebenarnya alhamdulillah dengan adanya program INT ini sebenarnya ketika sebenarnya prosedur perjalanan tentunya harus dilaporkan dulu ke pihak WHO, dan tempat tinggal juga harus dilaporkan ke pihak WHO, sehingga nanti dari pihak WHO dikirimkan juga ke pihak Israel, sehingga memang sebenarnya tempat tinggal atau guest house-nya Mercy Indonesia yang ada di Al-Mawasi, Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan itu juga sudah dilaporkan ke WHO, dan juga untuk untuk mengantarkan dokter-dokter ke rumah sakit juga sudah dilaporkan, sehingga dari titik sini ke titik sini juga harus dilaporkan untuk mengurangi resiko terkena bom dan lain-lain sebenarnya. Namun sebenarnya kita tahu bahwa pada guest house pertama, karena ini kita sudah ke guest house kedua ya, karena pada guest house pertama itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei kalau tidak salah ya, itu di dekat guest house kita terjadi ledakan yang begitu hebat dan juga dahsyat ya, sehingga mengakibatkan bangunan 2 lantai runtuh rata dengan tanah, sehingga terpaksa kita harus melakukan evakuasi di kota Rafah saat itu karena sudah ada serangan darat di kota Rafah, sehingga kita harus pindah ke daerah Al-Mawasi di Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, sehingga
sebenarnya titik-titik koordinasi juga harus dilaporkan dan lain-lain, dan ini berlaku ketika masa-masa tim IMT datang saat itu. Namun kalau sebelum IMT sebenarnya kalau saya dan Mas Reza dan juga sebelumnya ada Mas Farid juga, kita tidak ada melaporkan karena tidak ada komunikasi dari WHO dan juga komunikasi lainnya. Baik, terima kasih Mas Fikri atas penyampaian di pagi hari ini. Di sana berarti waktu jam setengah 8 ya, setengah 8. Ya, mudah-mudahan sehat ya, dan Anda mewakili 270-an juta orang yang ada di Indonesia senantiasa mendapatkan laporan signifikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat doa utamanya kepada para relawan yang ada di sana, khususnya tim Mercy, dan mudah-mudahan amal ibadah yang berupa kegiatan sosial ini akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami MTA TV bersama Fikri Rafiul Haq dari tim Mercy. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat untuk tim Mercy dan teman-teman yang berjuang di Gaza. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.